Dengan berakhirnya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, DPRD DKI Jakarta segera mengusulkan 3 nama yang akan diputuskan Menteri Dalam Negeri sebagai penjabat Gubernur DKI sampai pelantikan Gubernur terpilih hasil Pilkada 2024. Sampai hari ini, 3 nama belum disepakati seluruh pimpinan baik fraksi maupun DPRD DKI. 3 nama yang mendapat suara terbanyak bakal diajukan kepada Presiden Jokowi. Siapa penjabat Gubernur DKI selama 2 tahun lebih ada di tangan Jokowi. Dan menentukan 3 nama dari 9 fraksi plus 5 pimpinan Dewan. Kemarin kami dipanggil oleh Pak Presiden ya menanyakan, Pak ini surat edaran apakah Pak Presiden mengetahui? Mengetahui Pak Presiden, diketahui Pak Presiden, dan terus kita sebagai anggota Dewan adalah perwakilan rakyat. Perwakilan rakyat karena kita dipilih oleh rakyat. Nah, nama-nama siapa aja silakan Mas tuangkan di 3 nama itu, DPRD memutuskan. Tetapi semua keputusan ada di Mendagri dan ke Presiden. Dalam beberapa waktu belakangan, sebelum masa jabatan Anies Riza berakhir, ada 3 nama yang dijagokan muncul di publik. 3 nama yang digadang-gadang selama ini di publik, pertama adalah Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, lalu Sekretaris Daerah DKI Jakarta Marullah Matali, dan Bahtiar, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri. Yang menguat adalah nama Heru Budi Hartono. Sinyal salah satu fraksi yakni Nasdem juga mengarah pada nama Heru. Nasdem menyatakan yang dipilih adalah yang dekat dengan Presiden. Saya rasa masing-masing fraksi sudah punya nama di kantongnya ya. Sudah punya nama di kantongnya masing-masing. Nasdem sudah ada dan fraksi lain juga. Nasdem sendiri mungkin ada bocoran, Pak? Kita sepertinya akan mengusulkan hanya 1 nama saja. Siapa nih, Pak? Kita lihat nanti siang. Ciri-cirinya Pak atau bocorannya? Ciri-cirinya dekat dengan Presiden. Harapannya tentunya nanti PJ Gubernur DKI Jakarta itu bisa melanjutkan program-program daripada Gubernur Pak Anies Baswedan, ya tentunya juga bisa mampu berkomunikasi baik dengan kita di DPRD DKI Jakarta dan juga less political ya. Jadi tidak memihak terhadap suatu kepentingan politik tertentu. Saat menjadi Gubernur DKI Jakarta, Jokowi mengangkat Heru menjadi Wali Kota Jakarta Utara. Lalu di masa Basuki Cahayapurnama atau Ahok menjadi Gubernur DKI, Heru menjadi Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah DKI Jakarta 2015-2017. Namun, siapa pastinya penjabat Gubernur DKI Jakarta pengganti Anies Baswedan masih menunggu keputusan Presiden Joko Widodo yang diumumkan oleh Menteri Dalam Negeri. Tim Liputan, Kompas TV. Ada 3 nama penjabat Gubernur DKI Jakarta yang diumumkan hari ini untuk menjadi pengganti sementara Gubernur DKI setelah Anies dan Riza habis masa jabatannya. Kita temui rekan Triksi Valencia di gedung DPRD DKI Jakarta. Triksi, siapa saja 3 nama calon penjabat Gubernur DKI yang akan diumumkan hari ini? Ya, jadi memang terkait 3 nama yang akan menjadi kandidat usulan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini kepada Kemendagri untuk menjadi penjabat pengganti Anies Gubernur DKI Jakarta saat ini memang belum mencapai kesimpulan, Juna dan juga saudara. Rencananya ini akan dibahas pada saat rapat pimpinan gabungan yang akan diagendakan pada pukul 1 siang nanti. Nah, rapat pimpinan gabungan ini memang sudah diagendakan selesai atau usai dari acara atau rapat paripurna yang saat ini memang akan sedang berlangsung karena rencananya harusnya jam 10 pagi ini sudah dimulai rapat paripurna, namun sampai saat ini memang belum dimulai karena masih menunggu anggota dari DPRD maupun juga dari perwakilan fraksi-fraksi yang hadir di tempat ini. Tapi tadi kami sudah melihat kedatangan dari Ketua DPRD sendiri yakni Prasetyo Edy Marsudi dan juga kehadiran dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Dalam rapat paripurna yang akan dilakukan terlebih dahulu, agendanya adalah membacakan pengumuman atau pemberitahuan terkait pemberhentian Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan juga Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria yang masa jabatannya ini akan berakhir pada Oktober 2022 mendatang atau lebih tepatnya pada tanggal 16 Oktober. Karena memang
sesuai dengan ketentuan ini diperlukan 30 hari setidaknya untuk memberikan pengumuman kepada Kemendagri dan juga nanti akan diteruskan kepada Presiden terkait pemberhentian gubernur dan juga wakil gubernur yang saat ini masih menjabat dan sebentar lagi masa jabatannya akan habis, Juno dan juga saudara. Jadi ini adalah agenda pertama yang saat ini masih kami tunggu, kami akan lihat seperti apa perjalanan sidangnya. Namun dari agenda yang sudah kami terima, rencananya nanti akan dibuka oleh Ketua DPRD sendiri. Lalu kemudian dilanjutkan dengan melakukan penandatanganan dari Ketua DPRD dan juga Gubernur serta Wakil Gubernur. Dimulainya rapat paripurna ini menandakan bahwa memang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan juga Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria ini masa baktinya akan segera berakhir dan berarti dalam 1 bulan terakhir menjelang masa baktinya ini pada tanggal 16 Oktober 2022 Gubernur tidak diperizinkan untuk membuat kebijakan-kebijakan yang strategis. Jadi memang dalam masa-masa 1 bulan ini nantinya Gubernur DKI Jakarta dan Wakil Gubernur DKI Jakarta hanya menjalankan apa yang sebelum-sebelumnya sudah dicanangkan atau kebijakan-kebijakan yang memang sudah ditentukan. Jadi kita akan lihat terlebih dahulu Juno dan juga saudara bagaimana jalannya rapat paripurna dari DPRD DKI Jakarta saat ini, lalu baru nanti dilanjutkan dengan rapat pimpinan gabungan yang akan menentukan 3 nama dari 27 nama yang akan diusulkan dari masing-masing fraksi di DPRD dan dalam forum rapat pimpinan gabungan yang diagendakan pukul 1 siang. Juno. Ini ada mekanisme dari rapat gabungan dan juga dari rapat pimpinan. Lalu bagaimana dinamika yang Anda cermati di sana? Siapa saja nama yang terkuat dan berapa banyak dukungan yang telah diterima untuk mengajukan 3 nama yang ada? Ya memang terkait nama-nama yang kemudian siapa yang mendapatkan dukungan lebih banyak, yang mendapatkan dukungan terkuat untuk kemudian akhirnya diserahkan namanya kepada Mendagri atau Kementerian Dalam Negeri, ini pun kami masih mengkonfirmasi terus-menerus Juno dan juga saudara karena dari 9 fraksi ini masing-masing akan menyerahkan 3 nama dan totalnya akan ada 27 nama yang akan diusulkan atau dibahas dalam rapat pimpinan gabungan itu. Tapi memang tidak menutup kemungkinan dari nama-nama yang kemudian disetor oleh setiap para fraksi ini ada kesamaan atau kemiripan. Jadi inilah yang kemudian menjadi acuan atau perhitungan dari kandidat-kandidat yang akan dipilih, yakni akan mengerucut menjadi 3 nama. Dan barulah nanti dari 3 nama tersebut akan diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri dan dari Mendagri sendiri ini juga akan mengusulkan 3 nama lagi. Jadi total sebenarnya akan ada 6 nama yang diusulkan kepada Presiden Joko Widodo untuk nanti ditentukan atau diputuskan sebagai penjabat Gubernur DKI Jakarta dari tahun 2022 sampai menjelang Pilkada tahun 2024. Ini masih menjadi keputusan Presiden nantinya, tapi tidak menutup kemungkinan juga nanti nama yang akan diserahkan oleh Kemendagri ini juga mungkin ada kemiripan. Jadi ini masih ada kemungkinan-kemungkinan yang terbuka yang masih bisa terjadi dan juga saudara. Tapi memang yang ada 3 nama yang saat ini sedang berhembus kuat yang kemudian menjadi pembicaraan publik, yakni ada Heru Budi Hartono, kemudian juga ada Marullah Matali dan juga ada Bahtiar. Ada 3 nama ini yang kemudian menguat dan sudah menjadi bahan pembicaraan. Tapi tentu keputusannya pada saat nanti rapat pimpinan gabungan dan juga pada saat nanti nama yang diserahkan oleh Kemendagri dan tentu keputusan terakhir ada di tangan Presiden Joko Widodo yang akan menentukan siapa yang kemudian menjadi penjabat menggantikan Gubernur DKI Jakarta saat ini Anies Baswedan. Tapi memang kalau misalnya tadi kami mengkonfirmasi kepada Gembong Warsono, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI, ini tidak menceritakan atau tidak mau membahas secara rinci siapa yang kemudian didukung oleh partainya atau nama siapa yang kemudian diusulkan dalam rapat pimpinan gabungan nanti. Kalau disebutkan tadi kami mengutip ini masih rahasia begitu, masih akan dibahas di dalam rapat pimpinan gabungan, jadi dinantikan saja. Ini yang tadi kami kutip dari pembicaraan atau sambungan telepon dengan Gembong Warsono, Juno dan juga saudara. Maka dari itu kita akan nantikan kemudian usai dari rapat paripurna ini siapa 3 nama atau kandidat yang kemudian diusulkan oleh DPRD DKI Jakarta ini kepada Mendagri sebagai penjabat
yang akan nanti menggantikan Gubernur DKI Jakarta saat ini Anies Baswedan dan juga Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Juno. Baik, kita terus cermati proses di mana penggantian atau masa akhir jabatan dari Anies Baswedan dan Ahmad Riza Patria pada 16 Oktober mendatang. Terima kasih rekan Triksi Valencia dari Gedung DPRD DKI Jakarta.